Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana dari Prodi S1 Manajemen 2020 dari NIM 2010601024. Di dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang sholat atau berargumen tentang perbedaan pendapat tentang sholat, yaitu perbedaan 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang sholat. Yang pertama yaitu niat. Sebenarnya tentang melafalkan atau mengucapkan niat, misalnya membaca usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala pada menjelang takbiratul ihram dalam sholat zuhur misalnya. Adapun hukum melafalkan niat sholat pada saat menjelang takbiratul ihram, menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, adalah sunnah, karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingat hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat sholat asar tetapi niatnya sholat zuhur, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itu bukanlah niat. Ia hanya membantu mengingatkan hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niat itu masih benar. Menurut pengikut mazhab Imam Malik dan pengikut Imam Abu Hanifah, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang terkena penyakit waswas atau penyakit ragu-ragu. Menurut penjelasan Malikiyah atau mazhab Maliki, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir menyalahi keutamaan khilafaul aula, tetapi bagi orang yang terkena penyakit waswas, hukumnya melafalkan niat sebelum sholat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan Al-Hanafiyah bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik atau ihsan. Melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Sebenarnya tentang melafalkan niat dalam suatu ibadah wajib pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu labaika umrata wa haji. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang ketika Nabi Muhammad SAW melafalkan niat di dalam menjalankan ibadah haji, bukan sholat, wudu, atau ibadah puasa. Tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat. Memang tepatnya niat ada di dalam hati. Tetapi untuk sahnya niat dalam ibadah itu disyaratkan 4 hal, yaitu Islam, berakal sehat, mengetahui sesuatu yang diniatkan, dan tidak ada sesuatu yang merusak niat. Syarat yang nomor 3, mengetahui sesuatu yang diniatkan, menjadi tolak ukur tentang diwajibkannya niat. Menurut ulama fikih, niat diwajibkan dalam 2 hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau tradisi, seperti membedakan orang yang beriktikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Yang kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti membedakan antara sholat zuhur
dan sholat asar. Yang kedua, penjelasan yang kedua yaitu tentang pembacaan basmalah atau perbedaan pendapat tentang bacaan basmalah di setiap mazhab. Membaca basmalah pada surat Al-Fatihah termasuk masalah khilafiyah atau hanya perbedaan pendapat dalam fikih sholat. Bagaimana sebenarnya hukum membaca basmalah yang diajarkan Nabi SAW? Pendapat yang pertama dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca di dalam hati. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darukni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian ingin membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darukni. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah tidak perlu dibaca sama sekali. Dalam hal ini, mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu tidak membaca basmalah. Yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca jahar atau keras. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darukni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian ingin membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Fatihah." Yaitu dengan baca basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca di dalam hati. Pendapat mazhab Hambali ini sama seperti pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan untuk doa iftitah itu juga hanya perbedaan pendapat dalam fikih sholat. Ada yang menggunakan Allah baitna, ada juga yang langsung menggunakan Allahu akbar kabiro. Sebenarnya hanya saja perbedaan pendapat, karena doa iftitah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi ada yang menggunakan doa iftitah saat sholat, ada juga yang langsung membaca basmalah. Jadi itu hanya perbedaan pendapat. Di video selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang sholat di dalam perjalanan. Oke, di video selanjutnya saya akan mempraktekkan sholat di dalam perjalanan, yaitu saya dengan berduduk seperti ini karena saya tidak ada kursi. Hal pertama yang kita lakukan yaitu tayamum. Yaitu kita harus melakukan tayamum atau bersuci dalam keadaan darurat. Yaitu kita mengambil debu yang kira-kira debu itu suci, yang dapat mensucikan. Lalu kita usapkan ke wajah sambil membacakan niat, yaitu nawaitut tayamuma istabaitis salati fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu kita mengambil debu lagi. Usahakan atau diwajibkan di tempat yang berbeda bukan tempat yang kita mengambil debu yang pertama. Usahakan tempat yang berbeda. Lalu renggangkan jari-jari tangan. Jika memakai cincin, lepaskan cincinnya. Lalu usapkan tapak tangan yang kiri ke punggung tangan kanan yang kanan ke arah siku.
Lalu sebaliknya. Lalu usapkan jempol tangan kiri ke punggung tangan kanan, dan sebaliknya. Lalu yang terakhir membaca doa tayamum. Lalu setelah itu kita mengerjakan sholat di dalam perjalanan. Yang pertama yaitu niat. Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu kita ruku. Cara rukunya seperti ini. Allahu Akbar. Membukukan badan ke arah depan. Lalu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Lalu kita sujud. Allahu Akbar. Kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu kita duduk di antara 2 sujud, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud kembali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu saya singkat saja ya, langsung ke tahiyat akhir. Allahu Akbar. Kita melakukan tahiyat akhir. Bacaannya adalah At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang langsung seperti ini dari awal, ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Saat asyhadu an la ilaha illallah menunjukkan tangan. Ada juga yang langsung dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu selesai. Di video kali ini jika saya ada kekurangan mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Mohon beribu maafnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.